Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Demikianlah sabda Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tema renungan saat ini adalah janganlah berkat menjadi sumber iri hati. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada sebuah pertunjukan di gereja yang menampilkan sebuah drama yang menceritakan Yesus membagi-bagikan burger. Orang pertama yang diberi oleh Yesus adalah Halim. Ia mendapat beef burger yang biasa. Ia sangat senang karena ia mendapatkan yang pertama. Lalu Yesus membagikan cheeseburger kepada seorang yang bernama Wijaya. Reaksi Wijaya pun tidak kalah dari Halim. Ia sangat kegirangan saat mendapatkan cheeseburger. Seketika itu juga wajah Halim terlihat cemberut. Lalu Yesus memberikan double beef burger kepada Abbas. Abbas melompat kegirangan. Saat itu ekspresi Halim semakin terlihat kesal. Tidak lama setelah itu, Yesus memberi bonus tambahan kepada Wijaya, sehingga ia mendapatkan double cheeseburger. Kegembiraan Wijaya pun tidak bisa ditahan. Wajahnya terlihat senang dan puas atas pemberian Yesus. Namun di sisi lain, Halim yang melihat semua kejadian itu menjadi kesal kepada Yesus. Akhirnya ia pun protes kepada Yesus. Yesus, kenapa punya mereka lebih baik, bahkan lebih banyak daripada aku? Yesus menjawab, Halim, mereka mendapatkan yang terbaik. Begitu juga dengan kamu. Kamu juga mendapatkan yang terbaik. Selama kamu hanya fokus kepada burger itu, kamu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang aku berikan. Mendengar hal itu, Halim pun tetap merasa tidak puas atas jawaban Yesus. Drama pun berakhir dengan cerita yang menggantung. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita berlaku seperti Halim dalam drama itu. Kita iri dengan berkat orang lain. Bahkan ada beberapa orang yang selalu iri melihat berkat yang Tuhan berikan kepada sesama kita. Drama tersebut mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting itu bukan pada burgernya, tetapi kepada pemberi burger itu. Namun kenyataannya kita selalu terfokus kepada berkat. Bahkan kita selalu berdoa yang isinya hanya penuh dengan permintaan. Memang tidak ada yang salah dengan meminta kepada Tuhan.
Tetapi lebih daripada itu, seharusnya fokus kita bukan kepada permintaan kita, tetapi fokus kita seharusnya kepada Tuhan sebagai pemberi berkat. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita mengoreksi diri kita. Mungkin selama ini kita sering merasa kurang dan tidak puas dengan berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, atau bahkan mungkin merasa cemburu kepada orang yang terlihat hidupnya lebih sukses dari kita. Berhati-hatilah, jangan biarkan iri hati menguasai hati kita. Biasakan kita fokus kepada Sang Pemberi berkat, bukan fokus kepada berkatnya. Milikilah sikap hati yang selalu bisa bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah karakter pandai bersyukur menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu fokus hanya kepadamu, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang mereka alami dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga boleh berkenan di hati Tuhan. Kami teringat juga untuk bangsa dan pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Tuhan. Beri kemampuan kepada mereka untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikan hati yang melayani kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.